Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Alfian Matusni dengan NIM 250 1011 0096 dari program studi S1 Ilmu Komputer kelas B. Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah pemrograman 2 yang mengimplementasikan materi pertemuan 9 sampai pertemuan 14. Materi tersebut meliputi polymorphism, abstraction, immutable object, interface dan scanner, Java Collection List, serta proyek akhir integrasi Object Oriented Programming menggunakan bahasa Java. Dalam video ini saya akan menjelaskan konsep yang digunakan, struktur program, implementasi kode, serta hasil output dari masing-masing program. Sebelum masuk ke pembahasan kode, saya akan menjelaskan terlebih dahulu struktur proyek yang ada di sini. Proyek ini terdiri dari beberapa folder yang disusun berdasarkan materi perkuliahan, dan setiap folder ini mewakili satu topik pembelajaran OOP. Nah, tujuan pembuatan proyek ini adalah untuk memahami penerapan 4 pilar utama Object Oriented Programming, yaitu encapsulation, inheritance, polymorphism, dan abstraction, serta penggunaan interface, collection framework, dan scanner dalam Java. Pada proyek ini saya membuat kelas induk yang bernama pengguna, dan kelas ini memiliki atribut seperti nama dan status online. Di sini juga terdapat metode yaitu access system, dan di sini juga saya menggunakan annotation add override, yang dimana di sini agar Java mengetahui bahwa metode tersebut menggantikan metode dari parent class. Nah, berikutnya di sini saya membuat file main rbsc. Pada file ini saya membuat array bertipe pengguna. Meskipun arraynya di sini bertipe pengguna, saya dapat memasukkan objek admin dan member biasa. Ya, teknik ini disebut upcasting. Ketika program dijalankan dan metode access system dipanggil, Java secara otomatis memilih metode sesuai objek sebenarnya. Nah, hal ini disebut rantai polymorphism. Selanjutnya, saya menggunakan intensiof untuk memeriksa tipe objek sebelum melakukan downcasting. Nah, downcasting di sini memungkinkan kita mengakses metode khusus yang dimiliki oleh kelas turunannya. Dengan demikian, pada program ini saya telah menerapkan konsep inheritance, method overriding, upcasting, downcasting, dan runtime polymorphism. Baik, pada bagian pertemuan 10 ini saya akan menjelaskan implementasi konsep abstraction dalam bahasa pemrograman Java. Abstraction atau abstraksi merupakan salah satu pilar utama Object Oriented Programming yang bertujuan untuk menyembunyikan detail implementasi dan hanya menampilkan fungsi-fungsi penting kepada pengguna. Nah, pada program ini saya menggunakan 3 file utama, yaitu pegawai Java, terus ada programmer, dan main pegawai. Pertama, saya akan menjelaskan file pegawai Java. Pada baris pertama, saya membuat kelas abstrak menggunakan keyword abstrak, yaitu public abstrak kelas pegawai, yang dimana pengguna kelas abstrak berarti kelas ini tidak dapat dibuat objeknya secara langsung, tetapi hanya digunakan sebagai kelas induk atau blueprint. Selanjutnya, saya akan mendeklarasikan dua atribut, yaitu string nama dan string ID pegawai. Pada variabel nama itu digunakan untuk menyimpan nama pegawai, sedangkan ID pegawai itu digunakan untuk menyimpan identitas pegawai. Di sini saya menggunakan access modifier protected agar atribut tersebut dapat diakses oleh kelas turunannya. Berikutnya terdapat konstruktor dari kelas pegawai, yaitu string nama dan string ID pegawai. Di sini konstruktor ini berfungsi untuk menginisialisasi nilai atribut ketika objek dibuat. Nah, di dalam konstruktor ini saya menggunakan keyword this, yaitu this nama sama dengan nama,
dan this ID pegawai sama dengan ID pegawai. Keyword this ini digunakan untuk merujuk pada atribut milik kelas. Setelah itu di sini ada metode biasa yaitu public void tampilkan info, yang dimana metode ini berfungsi untuk menampilkan informasi pegawai berupa nama dan ID pegawai. Karena metode ini sudah memiliki isi, maka kelas turunannya dapat langsung menggunakannya. Nah, selanjutnya di sini ada metode abstrak yaitu public abstract void hitung gaji. Metode abstrak ini tidak memiliki implementasi, jadi metode ini hanya mendefinisikan bahwa setiap turunan pegawai wajib memiliki metode untuk menghitung gaji. Berikutnya saya akan menjelaskan file programmer Java. Kelas programmer ini merupakan turunan dari kelas pegawai. Karena mewarisi pegawai, maka programmer wajib mengimplementasikan metode abstrak yang ada pada parent class. Pada kelas ini saya menambahkan atribut baru yaitu private in gaji pokok, yang dimana variabel ini digunakan untuk menyimpan gaji pokok seorang programmer. Nah, selanjutnya di sini terdapat konstruktor yaitu public programmer string nama, string ID pegawai, dan in gaji pokok. Konstruktor ini menerima 3 parameter pada bagian berikut, yaitu super nama ID pegawai. Saya di sini menggunakan keyword super untuk memanggil konstruktor milik kelas pegawai. Setelah itu nilai gajinya disimpan menggunakan this gaji pokok sama dengan gaji pokok. Kemudian saya melakukan implementasi metode abstrak menggunakan annotation at override. Annotation ini menunjukkan bahwa metode tersebut merupakan implementasi dari metode abstrak pada kelas induk. Di dalam metode ini saya menampilkan informasi gaji programmer. Selanjutnya saya akan menjelaskan file main pegawai Java. File ini merupakan kelas utama yang digunakan untuk menjalankan program. Pada bagian ini saya membuat objek programmer, yaitu programmer Budi dengan neo programmer nama Budi, ID pegawai 12345, dan gaji pokok yaitu 5 juta. Ketika objek ini dibuat, konstruktor programmer dijalankan, kemudian konstruktor pegawai juga dipanggil menggunakan super. Setelah objek berhasil dibuat, saya memanggil metode yaitu Budi tampilkan info. Metode ini berasal dari kelas pegawai dan digunakan untuk menampilkan identitas pegawai. Nah, selanjutnya saya memanggil metode Budi hitung gaji. Metode ini merupakan implementasi dari metode abstrak yang ada pada kelas pegawai sehingga program dapat menampilkan gaji programmer. Nah, sekarang kita berpindah ke pertemuan 11. Pada pertemuan 11 ini saya mempelajari dan mengimplementasikan konsep immutable objek dalam Java. Nah, immutable ini adalah objek yang nilainya tidak dapat diubah setelah objek tersebut dibuat. Konsep ini sangat penting dalam keamanan data karena dapat mencegah manipulasi atau perubahan data dari luar sistem. Pada program ini saya menggunakan 2 file yaitu log persetujuan Java dan main log persetujuan Java. Pertama, saya akan menjelaskan file log persetujuan Java. Import Java until date pada baris ini digunakan untuk mengimpor kelas date dari library Java yang nantinya digunakan untuk menyimpan waktu persetujuan. Nah, public final class log persetujuan. Pada bagian ini saya membuat kelas log persetujuan menggunakan keyword final. Tujuannya adalah agar kelas ini tidak dapat diwariskan oleh kelas lain. Hal ini merupakan salah satu syarat utama dalam membuat immutable object. Nah, di sini juga saya mendeklarasikan 2 atribut yaitu private final string nama dosen, private final date waktu disetujui. Yang dimana nama dosen ini digunakan untuk menyimpan nama dosen dan waktu disetujui ini digunakan untuk menyimpan waktu persetujuan. Nah, kedua atribut ini menggunakan keyword private final
yang dimana privat itu berarti hanya dapat diakses di dalam kelas, sedangkan final berarti nilainya tidak dapat diubah setelah diinisialisasi. Nah, di sini juga ada konstruktor yaitu public log persetujuan, string nama dosen, dan date waktu disetujui. Yang dimana konstruktor ini digunakan untuk menerima data yang akan disimpan ke dalam objek. Nah, kalau pada bagian this nama dosen sama dengan nama dosen ini, saya menyimpan nama dosen ke atribut kelas. Kalau this waktu disetujui sama dengan neodate waktu disetujui get time ini merupakan bagian paling penting dalam immutable object, yaitu defensive copy. Saya tidak langsung menyimpan objek that yang diterima dari luar. Nah, sebaliknya saya membuat salinan baru menggunakan new date yang dimana tujuannya itu adalah agar jika objek asli berubah, data di dalam objek immutable tetap aman. Getter untuk nama dosen, metode public string get nama dosen ini digunakan untuk mengembalikan nama dosen karena string itu bersifat immutable, jadi dapat langsung dikembalikan. Nah, pada getter ini saya kembali menggunakan defensive copy. Dan saya juga di sini tidak mengembalikan objek asli tetapi mengembalikan salinannya, dan demikian pengguna tidak dapat mengubah data asli yang tersimpan di dalam objek. Selanjutnya saya akan menjelaskan file mainlog persetujuan .java yang digunakan untuk menguji keamanan immutable object. Nah, pada bagian ini saya membuat objek date yang menyimpan waktu saat ini. Kemudian saya membuat objek log persetujuan yang dimana saat objek dibuat, konstruktor akan melakukan defensive copy terhadap date tanggal, dan programnya akan menampilkan nama dosen yang menyetujui, dan program ini juga menampilkan waktu persetujuan yang tersimpan di dalam log. Pada bagian berikutnya, saya mensimulasikan adanya serangan dari luar sistem. Nah, pada kode ini dia mencoba mengubah objek tanggal asli menjadi mundur 30 hari. Dalam kasus normal, perubahan ini dapat mempengaruhi data yang tersimpan di dalam objek. Setelah dilakukan manipulasi, program kembali menampilkan waktu yang tersimpan pada objek log persetujuan. Hasilnya menunjukkan bahwa data di dalam objek log persetujuan tidak berubah. Hal ini membuktikan bahwa konsep immutable object berhasil melindungi data dari manipulasi eksternal. Kesimpulannya, pada program ini saya berhasil menerapkan konsep immutable object dengan menggunakan final class, private final attribute, dan tidak menyediakan setter, dan menerapkan teknik defensive copy. Sekarang kita berpindah ke pertemuan 12. Pada pertemuan 12 ini saya mempelajari dan mengimplementasikan konsep interface dan scanner dalam bahasa Java. Interface ini digunakan sebagai kontrak yang harus diikuti oleh suatu kelas, sedangkan scanner digunakan untuk menerima input dari pengguna. Pada program ini, saya membuat sistem pemesanan minuman sederhana yang terdiri dari 3 file, yaitu pemesanan Java, dan minuman Java, dan main minuman Java. Pertama, saya akan menjelaskan file pemesanan Java. Pada bagian ini saya membuat sebuah interface yang bernama pemesanan. Interface ini merupakan kumpulan metode abstrak yang berfungsi sebagai aturan atau kontrak bagi kelas yang mengimplementasikannya. Dalam interface ini terdapat dua metode, yaitu pesan yang digunakan untuk membuat pesanan dan cetak struk untuk menampilkan struk pembelian. Karena berada di dalam interface, kedua metode ini tidak memiliki implementasi dan wajib diimplementasikan oleh kelas yang menggunakan interface tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan file minuman Java. Pada bagian ini
Saya membuat kelas minuman yang mengimplementasikan interface pesanan yang menggunakan keyword implements. Karena dia menggunakan interface, maka kelas ini wajib mengimplementasikan seluruh metode yang terdapat pada interface. Di sini saya membuat 4 atribut, yaitu nama untuk menyimpan nama minuman, dan jumlah untuk menyimpan jumlah pesanan, harga untuk menyimpan harga satuan, dan total untuk menyimpan total pembayaran. Selanjutnya, konstruktor ini digunakan untuk menerima data yang dimasukkan oleh pengguna. Pada bagian ini, data yang diterima disimpan ke dalam atribut objek menggunakan keyword this. Selanjutnya, program ini langsung menghitung total pembayaran dengan mengalihkan jumlah pesanan dan harga satuannya. Dan metode ini merupakan implementasi dari metode pesan yang ada pada interface. Kalau metode ini dia digunakan untuk memberikan informasi bahwa pesanan berhasil dibuat. Nah, kalau metode ini digunakan untuk menampilkan struk pembelian, dan program akan menampilkan judul struk dan nama minuman, jumlah pembelian, harga pembelian, dan total pembelian. Selanjutnya saya akan menjelaskan file utama, yaitu main minuman. Pada baris pertama ini digunakan untuk mengimpor kelas scanner agar program dapat menerima input dari pengguna. Nah, di sini juga pada bagian ini saya membuat objek scanner yang bernama input. Nah, objek ini digunakan untuk membaca data yang dimasukkan melalui keyboard. Dan yang ini dia akan menampilkan judul sistem pemesanan, dan program ini meminta pengguna memasukkan nama minuman, kemudian menyimpannya ke dalam variabel nama. Dan di sini programnya meminta jumlah pesanan. Di sini programnya meminta harga satuan dari minuman. Dan setelah seluruh data diperoleh, programnya membuat objek minuman, yang dimana metode pesan ini dipanggil untuk menampilkan status bahwa pesanan berhasil dibuat. Dan kemudian metode cetak struk ini dipanggil untuk menampilkan seluruh informasi dalam pembelian. Dan yang terakhir di sini input close, yang dimana scanner ini gunanya untuk ditutup ya, untuk menghemat pengguna dari memori, penggunaan dari memori. Kesimpulannya, pada program ini saya berhasil menerapkan beberapa konsep object oriented programming, yaitu interface, implementasi interface menggunakan implement, method overriding, konstruktor, scanner untuk input pengguna, dan perhitungan sederhana dalam program. Baik, sekarang kita akan berpindah ke pertemuan 13, yang dimana pada pertemuan 13 ini saya mempelajari dan mengimplementasikan Java Collection Framework, khususnya ArrayList. Nah, ArrayList ini merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data secara dinamis, sehingga jumlah data dapat bertambah maupun berkurang selama program berjalan. Pada program ini saya membuat sistem pendataan buku sederhana yang terdiri dari 2 file, yaitu data buku Java dan main data buku.java. Pertama, di sini saya akan menjelaskan file data buku.java dulu. File ini berfungsi sebagai kelas untuk menyimpan data buku, dan pada bagian ini saya memberikan nama kelas
yang bernama data buku, dan di sini saya mendeklarasikan dua atribut, yaitu judul digunakan untuk menyimpan judul buku dan penulis digunakan untuk menyimpan nama penulis buku. Di sini konstruktor ini digunakan untuk menerima data buku ketika objek dibuat. Dan pada bagian ini saya menggunakan keyword this untuk menyimpan parameter yang diterima ke dalam atribut kelas. Dan metode ini digunakan untuk menampilkan data buku. Dan program ini akan menampilkan judul buku dan nama penulis. Nah, kalau baris ini digunakan sebagai pemisah antar data buku agar tampilan lebih rapi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan file utama, yaitu main data buku.java, yang dimana pada bagian ini saya mengimport dua library, yaitu ArrayList yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data buku dan scanner digunakan untuk menerima input dari pengguna. Pada metode main ini merupakan titik awal eksekusi program. Dan saya di sini juga membuat objek scanner untuk membaca input dari keyboard. Di sini juga pada bagian ini saya membuat objek ArrayList yang bernama daftar buku, dan ArrayList ini digunakan untuk menyimpan banyak objek data buku. Nah, keunggulannya ArrayList ini dibandingkan array biasa itu ukurannya yang dapat bertambah dan berkurang secara otomatis. Nah, di sini ada in pilihan, yang dimana in pilihan ini digunakan untuk menyimpan pilihan menu dari pengguna. Dan saya juga menggunakan peluang do while agar menu terus muncul sampai pengguna memilih keluar. Program ini juga menampilkan 3 menu utama, yaitu tambah buku, tampilkan buku, dan keluar. Program ini juga menerima pilihan dari pengguna metode nextLine, yang dimana itu dia digunakan untuk membersihkan buffer scanner. Dan di sini kita masuk pada case pertama, yang dimana jika pengguna memilih menu pertama, maka program akan meminta untuk menginput data buku, dan programnya juga menerima input dari buku, dan program menerima input nama penulis. Selanjutnya di sini program membuat objek data buku. Objek data buku yang kemudian menyimpannya ke dalam ArrayList menggunakan metode add. Nah, program ini menampilkan bahwa data berhasil ditambahkan. Dan pada case kedua, ini pada menu kedua, program menampilkan seluruh data buku yang tersimpan. Dan program ini dia terlebih dahulu memeriksa apakah ArrayList masih kosong menggunakan metode isEmpty. Dan jika data tersedia, program menggunakan perulangan forge untuk membaca seluruh objek yang ada pada ArrayList. Kemudian di sini programnya memanggil metode tampilkan untuk menampilkan data setiap buku. Dan
Di case ketiga ini, jika pengguna memilih angka 3, maka program akan berhenti dijalankan. Dan jika pengguna memasukkan angka selain menu yang tersedia, program akan menampilkan pesan kesalahan. Jadi perulangan di sini akan terus berjalan selama pengguna belum masih memilih menu keluar. Setelah itu, setelah program selesai, scannernya ditutup untuk menghemat pengguna memori. Kesimpulannya, pada program ini saya berhasil menerapkan beberapa konsep pemrogramannya, yaitu Java Collection Framework, Array List, Scanner, Construction, Object, Perulangan, Percabangan Switch Case, dan operasi CRUD sederhana. Nah, sekarang kita berpindah ke pertemuan 14, yang dimana pada pertemuan 14 ini saya membuat proyek sederhana berupa sistem library atau perpustakaan digital menggunakan bahasa pemrograman Java. Di dalam proyek ini saya menerapkan beberapa konsep pemrograman berorientasi objek seperti interface, kelas, objek, array list, scanner, perulangan, dan percabangan. Program ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu interface library, kelas buku, dan main library. Pertama, saya di sini membuat interface yang bernama interface library, yang dimana interface ini berfungsi sebagai kontrak yang harus diimplementasikan oleh kelas lain. Di dalamnya itu terdapat metode tampil info yang digunakan untuk menampilkan informasi buku. Selanjutnya di sini terdapat kelas buku, yang dimana kelas ini berfungsi untuk menyimpan data buku, dan di sini saya membuat 2 atribut, yaitu judul dan penulis. Kemudian saya membuat konstruktor, yaitu di sini digunakan untuk menerima data buku yang dimasukkan pengguna. Keyword yang ada di sini ini digunakan untuk menyimpan nilai parameter ke atribut kelas. Selanjutnya terdapat metode getter, yang dimana metode ini digunakan untuk mengambil data judul buku, terutama saat proses pencarian dan penghapusan. Kemudian di sini ada metode tampil info. Metode ini berfungsi untuk menampilkan informasi buku, yaitu judul dan penulis. Nah, di sini file utama program ini adalah main library, yang dimana di sini saya menggunakan scanner untuk menerima input pengguna dan array list untuk menyimpan data buku secara dinamis. Program ini menggunakan perulangan do while sehingga menu akan terus tampil sampai pengguna memilih keluar. Menu yang tersedia itu terdiri dari tambah buku, tampilkan buku, cari buku, hapus buku, dan yang terakhir itu keluar. Di sini pada menu pertama pengguna memasukkan judul dan penulis buku, dan setelah itu data buku disimpan ke dalam array list. Pada menu kedua itu program menampilkan seluruh data buku yang tersimpan, dan di sini saya menggunakan perulangan for each untuk membaca seluruh data dalam array list. Pada menu ketiga di sini programnya mencari buku berdasarkan judul, dan di sini metode equal is case digunakan agar pencarian tidak membedakan huruf besar dan kecil. Pada menu keempat, program ini menghapus buku berdasarkan judul, dan jika buku ditemukan maka data akan dihapus dari array list. Kesimpulannya, pada proyek ini saya berhasil menerapkan konsep interface, kelas dan objek, konstruktor, array list, scanner, perulangan, dan percabangan. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih.